Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Wafinirza dari 2TIE di mata kuliah Bengkel Pemrograman Framework 2 dari kelompok 15. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan 5 yaitu implementasi desain Figma ke dalam codingan TRJS. Kemudian juga ada di sini kustomisasi warna, kustomisasi font, dan juga kustomisasi icon. Nah, untuk pertama-tama saya akan membahas lebih dahulu dari hasil latihan kemarin. Untuk hasil latihannya seperti ini. Yang diambil dari Figma kemarin desainnya ada breadcrumb, ada button di sini dan juga ada semacam card untuk data-data count atau data-data perhitungan. Nah, untuk penerapan pertama itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari penerapan custom font. Oh, sebentar, kemarin itu di sini terusnya. Custom font itu kita ambil dari font yang udah di-download, kemudian kita masukin nama font family di sini, lalu ada src-nya, link filenya, dan juga setelah kita definisikan font family dan src, kita akan memanggil src tersebut ke dalam add temp pada CSS Tailwind. Kemudian di sini bisa kita panggil untuk font family yang udah kita buat. Lalu kalau misalnya di font family ini tidak tersedia, maka dia akan memanggil font sans serif sebagai defaultnya. Kemudian di sini font Barlow. Di sini nama font family Barlow dipanggil di sini, lalu didefinisikan sebagai kelas yang namanya itu font Barlow. Nah, untuk penggunaan font Barlow ini karena digunakan di keseluruhan body, jadi dia di-apply gitu ke seluruh body untuk menggunakan font Barlow ini. Untuk kustomisasi warna, di sini ada juga warna seperti color latar, color text samping, color garis, dan sebagainya ke bawah. Nah, ini adalah kode hex warna. Jadi dari kode hex warna ini dia akan membuat kelas baru berdasarkan warna yang kita pilih. Lalu nanti untuk pemanggilan itu bisa kita panggil kelasnya. Dari mulai setelah dua garis strip ini, so ini color kan, baru sampai sini. Nah, untuk pemanggilan kelasnya seperti itu kelas namanya. Nanti untuk icon di sini saya menggunakan extension yang namanya itu React Icons. Jadi kalau kita pergi ke dashboard misalnya, kita masukin di sini icon yang diinginkan, misalnya row. Nah, ketika kursor kita posisi di sini, kita masukin, kita pilih salah satu icon, maka dia akan otomatis terimport. Nah, untuk penggunaan icon seperti itu. Sedangkan untuk penggunaan icon yang dinamis, saya menggunakan dari JSON-nya. Dari JSON itu kemarin, nah, ya di sini. Ada nama itu atribut icon, yang mana ini tergantung dari masing-masing icon yang ingin digunakan. Misalnya kita ingin menggunakan icon font awesome, maka di depannya kita tambahin FA dan juga di sini adalah nama iconnya, misalnya shopping cart. Begitu juga untuk seluruh datanya. Nah, untuk pemanggilannya itu, di sini saya import terlebih dahulu semua icon dari icon awesome sebagai variabel FA icons. Kemudian dari map untuk memanggil card-nya, di sini kita panggil FA icons tadi, lalu kita cocokin datanya dengan data icon yang ada di order. Nah, setelah itu dia akan dipanggil ke bawah sebagai ini, icon komponen untuk menampilkan iconnya. Nah, mungkin untuk penerapan custom font, custom color, dan juga custom icon segitu aja dulu. Setelah juga tadi hasil latihannya. Saya lanjut ke desain yang akan saya pilih untuk project saya. Di sini saya menggunakan desain dari Figma seperti ini untuk desain Figma-nya. Cuman karena ini kurang cocok dengan tema yang saya ambil, maka saya sedikit modifikasi dengan konsep layout yang sama, cuman tulisan yang berbeda seperti ini. Gitu. Ada layanan, kemudian di sini hero section-nya, lalu di sini juga ada testimoni, lalu disertai dengan footer. Jadi di sini saya akan bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 komponen masing-masingnya. Lalu untuk ke pembahasan per komponen dari masing-masing desain yang saya pilih, masing-masing komponen dari desain yang saya pilih. Pertama itu saya akan membahas terlebih dahulu dari navbar. Di sini saya meletakkannya di folder components. Nah, untuk navbar ini saya menggunakan kelas sebagai berikut. Full, kemudian di sini ada juga logonya, di sini Flymix. Lalu di sini ada menunya atau menu navbar yang ada di atasnya. Baru di sini kemudian ada untuk otorisasi atau misalnya kita bisa sebut dengan logout dan juga daftar. Ya logout kalau dia misalnya belum masuk dan juga daftar gitu. Lalu di sini kita akan coba tampilkan untuk websitenya. Nah, ini untuk navbarnya tadi ya. Jadi di sini ada logo, ada kemudian menunya dan juga di sini ada otorisasinya. Nah, kemudian saya lanjut ke bagian komponen selanjutnya yaitu dari landing page. Landing page ini di dalamnya juga ada 3 komponen tadi, ada hero section, success section, dan juga testimony section. Nah, di sini saya menggunakan wrapper terlebih dahulu untuk landing page-nya dan juga overflow hidden supaya misalnya nanti ada elemen-elemen yang keluar dari jalur landing page, maka dia akan tidak ditampilkan gitu atau di-hide kan. Nah, di sini ada image untuk background yang bisa kita lihat itu ada semacam gelombang abu-abu, gelombang warna krem di sini ya. Nah, kemudian untuk plan icon itu adalah icon-icon pesawat-pesawat yang terbang ini, yang kecil. Lalu di sini ada hero section. Nah, untuk hero section saya akan bahas terlebih dahulu. Seperti ini untuk komponen utamanya hero section. Yang itu saya menggunakan sedikit responsif juga. Jadi kalau misalnya dia XL dia akan menampilkan gambar pesawat. Kalau misalnya tidak dia XL maka dia akan nampil seperti ini.
asalnya dihilangkan. Oke, mungkin nanti lagi ke bagian tagline-nya itu untuk tagline yang ada di atas ini, lalu di sini ada header, kemudian juga ada deskripsinya dari hero-nya, dari hero section ini. Lalu ada button call to action atau CTA. Ini buttonnya. Nah, kemudian untuk image-nya saya buat seperti ini dengan posisi absolut agar dia bisa uh, menumpuk seperti ini antara elemennya. Jadi person ini bisa dibuat sebagai background dari hero section sebelah kiri. Oke, mungkin lanjut ke section selanjutnya yaitu section layanan atau section service. Di sini saya menggunakan di sini ada salah ID sebentar. Di sini service section. Oke. Nah, saya panggilnya di sini di landing page-nya ya saya panggil Anda service section. Nah, untuk service section-nya ini saya menggunakan min h-screen. Jadi kalau misalnya kita definisikan gitu ya. Nah, nih kalau kita hilangkan min screen-nya maka dia panjang itu tidak sepanjang screen yang kita gunakan. Dan elemen bawah juga menumpuk ke atas. Jadi kalau kita coba buat lagi, nih karena di tertulis S, nah ini kan harusnya min screen kan. Nah, dia ukurannya bakal satu layar penuh itu. Dan juga saya buat responsif di sini sebagai grid. Jadi kalau misalnya dia mencapai ukuran MD, maka karena dinamikan itu hanya satu per baris gitu. Oke, mungkin lanjut ke bagian selanjutnya yaitu adalah bagian testimoni section. Oh iya, dan juga untuk service ini saya menggunakan service card ya di sini sebagai komponen tambahannya agar bisa dipanggil berulang. Nah, seperti ini saya menerapkan ada props icon, title dan deskripsi untuk masing-masingnya. Kemudian di sini saya juga menggunakan image gitu ya dari source yang sudah dibuat di public. Dan juga ya ini image yang untuk logo itu yang ini untuk icon. Lalu di sini ada image untuk dekor atau hiasan. Di sini saya ada 2 hiasan atau bahkan 3 di sini. Jadi kalau kita jelaskan itu di sini ada semacam titik atau tanda tambah dekornya, lalu di sini saya buat ada semacam kotak warna oranye. Nah, itu masing-masing posisinya absolut agar bisa dijadikan tidak terikat dengan komponen flexnya, karena kalau flex itu kan dia otomatis ukurannya itu teratur gitu ya sama sistem. Jadi saya buat absolut biar bisa dijadiin hiasan atau dekorasi untuk backgroundnya. Lalu di sini ada service dari udah, lanjut ke testimoni section. Nah, sama seperti sebelumnya, ini saya menggunakan display flex. Lalu juga di sini saya membuat responsifnya juga. Jadi kalau misalnya kita kecilin layarnya, nah maka akan tampil seperti ini untuk testimoninya. Sementara kalau full itu maka dia seperti ini. Nah, mungkin di sini saya menambahkan sedikit function. Jadi di sini ada active index untuk berganti antara testimoninya dengan new state 0. Nah, kemudian kalau kita ingin menggantikan testimoninya ke testimoni sebelumnya, dia akan melakukan pengecekan dulu untuk callback pref ini namanya. Jadi untuk variable pref ini dicek sekarang kita ada di indeks ke 0 tidak. Kalau misalnya kita ada di indeks ke 0, maka dia akan mengurangi lengthnya menjadi 1. Sementara kalau enggak, maka indeksnya itu akan dikurangi menjadi 1 gitu. Jadi biar berganti indeks ke yang sebelumnya. Sementara kalau yang untuk di bawah itu sama saja, dia akan melakukan pengecekan. Cuman di sini kalau yang previous itu kan sebagai 0 karena misalnya kalau kita udah di ujung atau di indeks 1 kan kita nggak ini lagi ya, nggak apa namanya itu nggak bisa maju balik lagi ke testimoni sebelumnya. Nah, jadi di sini digunakan link 1 agar bisa mencapai ke elemen terakhir. Jadi kalau misalnya kita di indeks ke-1 dan indeks terakhir 3, maka kita akan langsung loncat ke indeks ke-3 gitu. Nah, sementara untuk yang di next testimoni di sini dia akan melakukan pengecekan menggunakan testimoni link kurang 1. Yang artinya jika kita ada di indeks ke-3, maka kita kembali ke indeks ke-0. Sementara kalau kita selain dari indeks ke-3, maka indeks tersebut akan ditambah 1 atau ke indeks selanjutnya. Kemudian untuk set testimoni ini adalah testimoni menggunakan ini, titik seperti ini untuk berpindahnya. Nah, jadi dia akan menggunakan set active index berdasarkan indeks yang diminta nantinya. Nah, untuk section testimoni ini sudah saya jelaskan ya, menggunakan flex dan juga responsif. Lalu di sini untuk headernya seperti biasa, dan di sini saya menggunakan implementasi tadi ya, implementasi font untuk font Volkhoff, dan juga di sini saya juga menggunakan font tadi sebenarnya saya menggunakan font Open Sans. Nah, itu. Kemudian lanjut tadi kita sampai di testimoni section. Nah, ini untuk pemanggilan titik 3 ini. Jadi ketika testimoni itu di map, dia kan mendapatkan ID terlebih dahulu sebagai indexnya. Kemudian ketika titik ini diklik, gitu ya, maka dia akan ngeset testimoni itu berdasarkan ID. Jadi kan kalau kita melakukan mapping itu kan masing-masing objek itu kan ada ID-nya ya sebagai key-nya atau kuncinya. Nah, untuk objek yang pertama itu dia akan di set sebagai data dari ID map pertama dari testimoninya. Nah, ini untuk testimoninya seperti ini. Nah, kemudian dari ID tersebut
kalau kita klik maka akan mengubah objek yang ada di sini atau yang ada di testimoninya. Seperti itu. Nah, tuh. Jika ID itu sama dengan active index, maka dia akan mengubah warnanya menjadi BG primary untuk ini, untuk warna titiknya itu ya. Jika tidak, maka warna defaultnya itu BG gray atau indeks yang selain dari yang dipilih. Nah, mungkin untuk testimoni section, oh ya, dan juga di sini ada card-nya juga, implementasinya sama seperti yang di atas dari service card. Jadi karena dipanggil berulang, jadi saya di sini hanya memanggil testimoni card itu berdasarkan ini data testimoni yang diambil aktif indeksnya saja, yang lagi aktif gitu. Nah, sementara di sini kan ada props content, props name, dan juga props image dengan prop address. Nah, karena dari data testimoni itu sama, ada content, name, address, image, maka kita tidak perlu mendefinisikan ulang objeknya. Jadi kita bisa langsung masukin aja JSON dengan props yang sama ke dalam komponennya, seperti ini. Dan juga dia memanggil testimoni dengan indeks yang diinginkan. Jadi, seperti tadi ada indeks yang sudah kita buat untuk set testimoni ini dari titik, next dan pref itu pengubahan indeks dari tanda panah seperti ini. Oke, lanjut dari testimoni mungkin ya segitu aja ya. Di sini juga ada button untuk menampilkan arrow atas ke bawah. Dengan di sini saya menggunakan icon BI chevron up dan BI chevron down. Nih, kalau kita import di atas itu ada di sini BI chevron up dan chevron down. Oke, lanjut kita ke testimoni card. Ya, ini tadi komponen yang dipanggil ya di dalam ini ya. Nah, di sini ada props content, props name, props image, dan props dari address gitu. Lalu mungkin untuk pemanggilannya seperti biasa di sini untuk image source itu diambil dari props image, kemudian ada konten ya, konten itu untuk yang di sini. Lalu di sini ada name untuk nama pengirim testimoni, serta di bawahnya ada addressnya atau alamat pengirim si testimoninya. Dan dipanggil ke dalam sini tadi untuk propsnya itu diambil dari JSON ini. Oke, mungkin begitu aja. Kita lanjut ke komponen selanjutnya yaitu komponen footer. Nah, di sini saya membuat responsif juga untuk marginnya. Jadi kalau kita layer kecil itu marginnya seperti ini. Karena kalau misalnya kita menggunakan height dari screen sebagai height minimal dari masing-masing section tadi yang sudah saya buat, maka kalau kita kecil layarnya, dia akan menumpuk. Jadi saya membuat kalau misalnya di XL, NT0, kalau di XL, NT20, agar bisa ada jarak antara komponen tersebut. Gitu, lanjut untuk pembahasan selanjutnya dari footer, saya menggunakan seperti biasa ada kontainer di sini. Lalu untuk bagian kirinya ada logo dan juga slogannya. Lalu untuk bagian kanan itu ada semacam menunya juga kalau kita klik seperti ini. Nah, lalu untuk macam-macam list dari masing-masing seperti perusahaan kan ada tentang kami, karir, kontak, lalu ada bantuan, kontak kami, lainnya itu ada artikel, ada review dan pembalik, serta katalog. Ada di sini copyrightnya di bagian bawah. Dan juga untuk layoutnya itu saya menggunakan ini ya, flex ya. Jadi di sini flexnya all, di sini ada dua bagian kiri dan kanan. Sementara kalau kita kecilin, dia akan nampil seperti ini. Lanjut mungkin ke pemanggilan custom kali ya, custom color, custom icon. Custom icon tadi udah dibahas karena di sini tidak dipanggil di Tailwind. Jadi saya akan bahas untuk custom font yang saya gunakan. Di sini ada font Poppins. Ini untuk link filenya. Kemudian ada font extra bold, Poppinsnya. Lalu ada font Volkov, font Cluster untuk logonya. Kemudian ada font Open Sans dan juga font Montserrat. Nah, untuk pemanggilannya seperti yang sudah dijelaskan di latihan tadi seperti ini. Lalu di sini ada warnanya. Untuk primary itu saya menggunakan warna biru ini. Untuk tulisan yang ada terbang lebih tinggi tanpa ragu ini, warna primary. Lalu untuk warna secondary itu ada warna oranye, warna ini. Kemudian warna hover kalau kita klik di link navigasinya. Ini juga warna ininya, warna secondary-nya. Ini warna secondary. Kemudian warna ternary itu adalah warna ini, warna gelombang krem ini untuk warna ternary. Lalu untuk warna sides-nya itu adalah warna button, yang warna kuning. Oke, dan untuk font yang digunakan sebagai font secara keseluruhan atau secara umum adalah font Poppins. Ini font Poppins dan juga ini font saya menggunakan tadi Volkov. Ini Volkov dan juga ini Open Sans. Nah, oke, mungkin sekian terlebih dahulu dari penjelasan codingannya. Kita lanjut ke demo desainnya. Untuk full screen-nya seperti ini. Hover. Lalu yang hover ada juga event-nya. Lalu di sini ada event hover juga. Lalu di sini tidak ada event, hanya menampilkan desain-desain seperti ini aja sebagai background-nya. Lalu di sini ada event untuk berpindah antara testimoni. Lalu di sini ada footer-nya dengan event hover seperti ini. Nah, ini footer-nya. Jadi sekian terlebih dahulu untuk pembahasan dari materi pertemuan 5. Jika ada salah atau kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.